anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Yayasan Pendidikan Mulia, Wakaf Mulia, dan juga seluruh fungsionaris dari Wakaf Mulia Institute. Yang saya hormati Bapak Ibu, para peserta podcast malam ini. Insya Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya untuk sedikit sharing mengenai bagaimana kita memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka memperkuat pembangunan wakaf di Indonesia, karena ini adalah satu hal yang sangat penting ya untuk kita secara bersama-sama ya terlibat di dalam mengoptimalkan potensi instrumen yang sangat luar biasa ini, begitu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk share screen ya. Oke, sebentar. Baik, sudah terlihat ya? Ya, sudah Ustadz. Baik. Nah, tentu momentum bulan Ramadan ini adalah satu momentum yang perlu untuk kita maksimalkan. Nah, agar kita bisa keluar dari bulan suci ini dengan meraih predikat takwa, karena esensi dari ibadah Ramadan ini kan dalam rangka melahirkan pribadi yang bertakwa, maka tentu kita harus melakukan sejumlah persiapan. Ya, dan sekarang ini kita sudah memasuki pekan terakhir ya di bulan Sya'ban. Jadi masih ada waktu, mudah-mudahan di pekan terakhir ini kita bisa terus melakukan persiapan-persiapan ya dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini. Nah, di antara persiapan ini paling tidak yang pertama adalah persiapan ruhiyah. Ini harus terus kita perkuat. Jadi kalau sampai detik ini kita masih merasa biasa-biasa saja ya dengan akan datangnya bulan Ramadan, nah berarti kita harus meningkatkan frekuensi istighfar kita ya. Jadi kalau syuur kita, perasaan kita masih biasa-biasa saja ya, seolah-olah bulan Ramadan adalah bulan yang biasa, maka tentu kita harus meningkatkan ya kualitas istighfar kita mohon ampun pada Allah supaya hati kita betul-betul siap untuk menyambut kedatangan bulan yang mulia ini. Yang kedua tentu adalah persiapan dari sisi fikriyah, dari sisi keilmuan, dari sisi pemikiran. Ini saatnya kita merefresh kembali ya pengetahuan, pemahaman kita tentang fadilah dari bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai ada fadilah yang tidak kita manfaatkan ya. Besar-besarnya ujungnya kan sebenarnya kepentingan kita sendiri ya, supaya kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah persiapan dari sisi fisik, persiapan jasadiah, dan yang terakhir adalah persiapan dari sisi harta, persiapan maliyah. Nah, ini sangat penting, yaitu bagaimana kita menyiapkan alokasi berbagi kita ya dalam bentuk ibadah, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Saya kira ini sangat penting, karena memang bagaimanapun juga bulan Ramadan ini adalah bulan yang memiliki implikasi secara ekonomi yang sangat luar biasa. Kalau melihat data Bank Indonesia tahun 2020, ya di saat awal pandemi, itu jumlah uang yang beredar, perputaran uang selama bulan Ramadan itu mencapai angka 102 triliun. Nah, kemudian pada tahun 2021 angkanya naik menjadi 154 triliun rupiah. Ya, dan saya perkirakan tahun ini kalau misalnya mengikuti tren minimal naik 30%, maka angkanya akan sekitar hampir 200 triliun rupiah. Jadi ini satu hal yang sangat luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah perputaran uang yang luar biasa ini, ya berapa alokasi atau porsi yang kita salurkan dalam bentuk ibadah ziswaf. Nah, jadi ini saya kira persiapan maliyah ini harus terus kita lakukan.
Dan tentu salah satunya sesuai dengan apa yang akan kita bahas malam ini adalah kita perlu juga mendorong ya kesadaran umat ini untuk mau berwakaf dan memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini untuk mengoptimalkan potensi wakaf yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita bicara wakaf, ini pada dasarnya kita bicara satu ibadah yang bersifat multidimensi, ya. Jadi ibadah wakaf itu ibadah yang bersifat multidimensi. Di satu sisi ini sangat erat kaitan dengan penguatan akhlak, penguatan keimanan, penguatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dimensi spiritual yang sangat kuat di dalamnya, ya. Tetapi di sisi lain juga ibadah wakaf ini memiliki dimensi sosial dan dimensi ekologi, ya, yang juga kuat, tidak kalah kuatnya. Ya, bagaimana wakaf ini juga bisa ya mendorong penguatan sosial relationship di antara semua anggota atau komponen masyarakat, dan juga berorientasi pada upaya-upaya untuk menjaga keseimbangan ekologi. Ya, sehingga kalau nanti kita bicara sustainability, kita bicara green economy, kita bicara the future of our generation, maka sesungguhnya wakaf ini telah mengajarkan kepada kita untuk memiliki ya satu kepedulian yang sifatnya long term. Ya, karena wakaf itu kan pada hakikatnya itu adalah ibadah yang bersifat long term. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dimensi ekonomi. Ya, jadi wakaf adalah ibadah yang juga memiliki dimensi ekonomi yang sangat kuat, dan itu dibuktikan dengan potensi ekonomi wakaf yang sangat luar biasa besar. Nah, jadi karena itulah Bapak Ibu sekalian, ya kesadaran dan pemahaman tentang ibadah wakaf yang bersifat multidimensi ini perlu untuk terus-menerus kita sosialisasikan, kita edukasikan kepada masyarakat. Ya, sehingga ketika bicara wakaf, yang muncul di benaknya bukan hanya sekedar madrasah makam, ya, kemudian masjid saja, tapi lebih dari itu, ya, yang muncul di benak umat itu adalah kita tengah membangun peradaban yang baru, peradaban yang lebih baik, ya, kita tengah membangun satu sistem yang lebih baik, ya, di mana di dalamnya berpadu unsur spiritualitas, sosial, ekologi, dan juga ekonomi. Nah, jadi karena itulah masyarakat, publik ini perlu untuk terus kita berikan pemahaman yang komprehensif ya mengenai ibadah wakaf ini. Dan kalau kita lihat ya bagaimana aspek dimensi ekonomi dari wakaf ini, itu juga sangat luar biasa ya. Wakaf itu mengajarkan ya satu konsepsi tentang bagaimana kita itu melakukan secara berkelanjutan ya upaya-upaya purifikasi ya, purifikasi harta dan jiwa kita ya. Jadi berbagi dalam Islam itu kan pada dasarnya hakikatnya adalah bagian dari proses purifikasi harta ya. Harta bersih yang kita peroleh dengan cara-cara yang benar. Nah, itu kemudian dipurified ya dengan ibadah berbagi, dengan ziswaf, dengan zakat, infak, sedekah, wakaf. Kemudian yang kedua, ajaran wakaf juga adalah ajaran yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa ya berorientasi kepada falah dan maksimisasi maslahah ya. Jadi ajaran wakaf itu ajaran yang mengajak kita untuk selalu berpikir ya, berpikir tentang falah, berpikir tentang maksimisasi maslahah ya. Maslahah itu kan satu konsep yang sangat sangat luar biasa ya. Dia selalu bicara tentang dua hal, bicara kemanfaatan dan keberkahan. Ya, jadi bagaimana ajaran wakaf ini mengajarkan supaya ya harta benda yang ada itu juga bisa memberikan ya manfaat dan keberkahan. Jadi mengajarkan itu kepada kita untuk berpikir bagaimana kita mengoptimalkan kemanfaatan dan keberkahan ya dari harta benda wakaf ya, sehingga dia memiliki dampak yang signifikan terhadap perbaikan kehidupan ya. Jadi masalah maximization ini adalah satu konsep yang merupakan antitesa ya dari sistem ekonomi kapitalis yang mereka itu lebih banyak berorientasi kepada dirinya ya. Jadi berorientasi kepada dirinya ya, dengan kata lain egoisme ekonomi ya. Jadi egoisme yang didasarkan ya pada kepentingan diri. Makanya apa-apa yang diajarkan di ekonomi konvensional itu adalah konsep yang mengajarkan kepada kepuasan diri sendiri, kepada memaksimalkan sesuatu yang memang terkait dengan
kepentingan diri sendiri. Berbeda dengan ekonomi Islam. Dan wakaf mengajarkan kita ya untuk senantiasa berpikir bahwa harta kita ini bukan hanya bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, tapi juga bagaimana dia bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat manusia. Jadi masalah maximization. Kemudian yang berikutnya, wakaf ini juga pada dasarnya akan mendorong lahirnya keadilan ekonomi, ya, dan juga fair distribution. Jadi masalah economic justice and fair distribution ini kan salah satu masalah ekonomi dunia hari ini, ya. Itu yang kita lihat, ya, kesenjangan semakin tinggi, ketimpangan penguasaan aset dan kekayaan sedemikian besar. Dan ini harus kita patahkan dengan cara apa? Mendorong sharing based economy, ekonomi yang didasarkan atas prinsip saling berbagi. Nah, makanya ajaran wakaf ini pada dasarnya itu juga mengajarkan agar ekonomi kita ekonomi yang berkeadilan, yang didasarkan kepada distribusi yang merata. Ya, dan yang berikutnya, wakaf juga mengajarkan bahwa ternyata dengan berbagi ekonomi itu bisa tumbuh dan berkembang. Makanya ada satu konsep yang disebut dengan growth through equity. Bagaimana mengembangkan ekonomi, ya, dengan berdasarkan kepada berbagi. Makanya growth through equity ini beda konsepnya dengan growth with equity. Kalau growth with equity tumbuh dulu baru berbagi. Ini kalau growth through equity ini justru dengan berbagi kita bisa tumbuh. Nah, jadi hal seperti ini bagian dari penguatan keyakinan kita terhadap ajaran wakaf. Bahwa implikasi wakaf itu sangat mendalam, ya, dan ini tentu harus masuk ke dalam relung jiwa kita semua, ya, sehingga kita memiliki satu keyakinan, ya, bahwa kita harus terlibat, ambil bagian, mengambil peran dalam upaya kita untuk memperkuat pembangunan wakaf di Indonesia. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, ya, kita lihat, ya, potensi yang sangat besar. Dan saya kira Bapak Ibu sudah familiar dengan data-data ini, ya, karena sering sekali, ya, data-data ini diungkap. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah antara potensi dengan realisasi itu masih terdapat kesenjangan yang sangat tinggi. Meskipun, ya, kesenjangan itu berusaha untuk terus kita kurangi dari waktu ke waktu. Ya. Sebagai contoh misalnya dari sisi pengumpulan wakaf uang secara nasional. Ya. Kalau kita bandingkan pasca gerakan nasional wakaf uang yang diluncurkan Presiden SBY di 2010, ya, pengumpulan wakaf uang dari 2011 sampai 2018, ya, itu data yang ada menunjukkan angkanya 255 miliar. Tapi begitu masuk pada 2018-2021, itu ada lompatan 235,29% menjadi 850 miliar. Nah, kita berharap mudah-mudahan di tahun ini itu sudah bisa tembus angkanya 1 triliun. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa usaha untuk memperbaiki kualitas pengelolaan wakaf, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, untuk meningkatkan optimalisasi potensi wakaf itu terus kita lakukan, dan we are on the right track, insya Allah, ya. Jadi kita ini sebenarnya sudah on the right track. Tinggal bagaimana kita melakukan akselerasi. Karena PR kita sebenarnya adalah to accelerate. Bagaimana kita bisa mengakselerasi pertumbuhan ini supaya kenaikannya bukan lagi di 235%, mungkin di 2000%, misalnya begitu. Jadi kita membutuhkan bukan hanya high growth rate, tapi juga exponential growth rate. Bagaimana pertumbuhannya itu bisa secara eksponensial, dan itu sangat mungkin kita lakukan, ya, selama kita memiliki kesadaran bersama-sama untuk terlibat aktif di dalam mengkampanyekan gerakan wakaf ini. Ya, dari sisi pengumpulan oleh BWI Pusat melalui lembaga kenaziran BWI juga alhamdulillah, ya, terdapat kenaikan pengumpulan wakaf uang, ya, meskipun ini belum 3 digit miliar, masih 2 digit miliar, ya, naik 17,18% di 2021 dibandingkan dengan 2020, ya. Ya, jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa selama kita mau berusaha dan mengoptimalkan segala sesuatunya dengan baik, ya, mau mendorong proses penguatan kerjasama kolaborasi antar stakeholders, sebenarnya kita bisa, ya, menaikkan dan meningkatkan pengumpulan wakaf ini. Nah, karena itulah yang perlu untuk terus kita lakukan adalah bagaimana kita secara terus-menerus, ya,
melakukan inovasi, terobosan dalam konteks bagaimana kita mengembangkan program-program wakaf. Karena begini, masyarakat itu ya akan percaya kalau memang kita sudah menunjukkan bahwa kita adalah lembaga yang akuntabel. Dan ketika kita bicara akuntabilitas, ya, kalau kita bicara akuntabilitas, maka ada 3 hal yang terkait akuntabilitas ini. Ya, yang pertama adalah financial accountability. Ini kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan yang dibuktikan dengan opini laporan keuangan. Ya, mudah-mudahan lembaga kenaziran BWI pusat, nah itu bisa memberi contoh ya, bisa opininya wajar. Kalau dulu WTP, mudah-mudahan. Dan yang lainnya juga bisa mendapatkan opini itu karena PSAK 112 kan sudah berlaku ya. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua adalah program accountability. Akuntabilitas dari sisi program. Ketika masyarakat melihat dengan mata kepalanya sendiri program-program wakaf ya, bagaimana desain programnya, bagaimana dampak programnya, bagaimana manfaat programnya, nah itu insya Allah kepercayaan akan muncul. Dan yang ketiga adalah ethical and syariah accountability, pertanggungjawaban dari sisi etika dan syariah ya, itu menjadi penting. Dari sisi etika artinya apa? Jangan sampai kelakuan nazir bertentangan dengan spirit wakaf ya. Jangan sampai aktivitas nazir justru tidak menggambarkan akhlak ya, akhlak yang justru diajarkan oleh ajaran Islam begitu ya. Dan dari sisi syariah kita harus memastikan bahwa semua bisnis proses yang dilakukan itu comply dengan ketentuan syariah. Nah, karena itulah kaitan dengan program accountability tadi, maka desain program ini harus betul-betul ya bernas, harus betul-betul kita pikirkan dengan baik. Makanya nazir itu harus meluangkan waktu, energi, pikiran dengan baik. Ya, apalagi tuntutan skill set nazir itu lebih kompleks dibandingkan dengan skill set amil. Ya, karena saya sudah juga hampir 1 dekade di dunia perzakatan dan sekarang masuk di dunia perwakafan. Memang skill set yang diperlukan di wakaf itu lebih kompleks. Kenapa? Karena kalau zakat, infak, sedekah begitu kita terima, maka tugas kita adalah langsung menyalurkan dengan desain-desain program yang efektif, yang impactful, dan langsung bisa mengurangi kemiskinan mustahik. Ya. Tapi kalau di wakaf ini kan ada proses sebelum manfaatnya itu bisa dirasakan oleh mauquf alaih sebagai end user-nya. Ya, ada proses untuk mendayagunakan terlebih dahulu. Ada proses untuk memproduktifkan, untuk memastikan aset-aset ini bisa berkembang, ya, sehingga dengan pengembangan itu manfaatnya kemudian bisa dinikmati oleh para mauquf alaih. Nah, skill set tambahan ini yang membuat akhirnya menjadi nazir ini juga menjadi lebih kompleks. Nah, itu adalah tantangan ya yang kita hadapi hari ini. Makanya desain program wakaf ini harus baik yang sifatnya dengan menggunakan pendekatan sosial murni maupun juga dengan pendekatan yang sifatnya produktif. Dan dengan kondisi hari ini di mana semua dunia sekarang align with SDGs ya, terkoneksi dengan isu tujuan pembangunan berkelanjutan, maka kita harus memastikan bahwa setiap program wakaf yang kita lakukan juga memiliki dampak terhadap SDGs, pencapaian SDGs. Tinggal isu berikutnya adalah bagaimana mendokumentasikan laporannya sehingga ini kemudian secara official tercatat di Bappenas sebagai Sekretariat SDGs Indonesia. Dan saya lihat dinamika wakaf ini luar biasa ya, dengan pendekatan produktif ini ada yang pendekatannya pure business model ya. Kita melihat beberapa lembaga nazir sekarang sudah mengembangkan unit-unit bisnis ya, yang mengembangkan aset-aset wakaf yang ada yang bentuknya rumah makan dan sebagainya, pom bensin dan lain-lain. Ya, kemudian juga ada yang mengkolaborasikan antara pendekatan sosial dengan bisnis ya, sehingga membentuk business and social hybrid model ya, seperti yang dilakukan oleh BWI dengan Rumah Sakit Mata Ahmad Wardinya ya, dan juga sekarang sedang dalam proses untuk membangun rumah sakit juga di Bandung kolaborasi dengan Salman ITB. Nah, jadi ini saya kira dinamika ini sangat luar biasa. Dan juga ada juga yang financial business hybrid model
ketika wakaf uang itu berkolaborasi dengan instrumen keuangan syariah yang komersial seperti sukuk maupun juga asuransi, ya kan? Kita mengenal wakaf polis asuransi, kita juga mengenal cash wakaf link sukuk, dan sekarang ini kita lagi mencoba bukan hanya wakaf link sukuk tapi juga sukuk link wakaf. Bedanya apa? Kalau sukuk link wakaf itu dananya dana sukuk, ya, murni investment komersial, tapi yang dibangun adalah aset wakaf. Nah, kira-kira begitu, ya. Nah, ini penting untuk kita melakukan desain-desain itu. Ya, demikian pula pilar-pilar programnya harus juga mengcover hal-hal yang paling fundamental dalam pengembangan umat dan bangsa seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial kemanusiaan dan lingkungan maupun juga bagi penguatan dakwah. Nah, ini adalah PR-PR kita. Ya, dan saya kira sudah banyak sekarang contoh-contoh dinamika dari kegiatan wakaf produktif ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah saya ingin sharing juga ya terkait dengan hal yang terbaru, yaitu kita sekarang secara nasional itu sudah memiliki instrumen alat ukur, ya, instrumen alat ukur yang bernama Indeks Wakaf Nasional. Ya, selama ini kalau kita bertanya, ya, bagaimana kinerja pengelolaan wakaf? Kalau yang ditanya adalah nazir, kebetulan nazirnya sudah bekerja keras, dia pasti akan menjawab, menurut saya wakaf sudah sangat baik. Begitu. Tapi begitu ditanya misalnya, berapa jumlah rumah sakit berbasis wakaf di Indonesia? Berapa jumlah sekolah berbasis wakaf di Indonesia? Berapa jumlah pasien ya yang visit di rumah sakit wakaf? Ini kan bisa jadi mauquf alaih di Indonesia. Berapa jumlah siswa sekolah wakaf ya? Dibandingkan dengan populasi siswa seluruh Indonesia, berapa persen daya jangkau wakaf ini? Ya, berapa persen masjid yang sudah tersertifikasi wakaf? Karena banyak masjid yang juga belum tersertifikasi wakaf. Ya, kemudian berapa persen kesejahteraan mauquf alaih itu sudah meningkat? Berapa persen kemiskinan mauquf alaih itu bisa dikurangi? Maka jawaban dari semua itu adalah berujung pada hal yang sama, yaitu wallahu alam. Kenapa? Karena kita tidak punya basis data yang kredibel, basis data yang valid, basis data yang reliable, yang menunjukkan profesionalitas, yang menunjukkan kinerja kita. Nah, karena itulah kita perlu memikirkan bagaimana supaya kita bisa kemudian mendorong sistem perwakafan ini menjadi sistem yang lebih kredibel, yang lebih transparan, yang lebih akuntabel, yang memiliki data-data valid, yang merefleksikan bagaimana kontribusi wakaf pada akhirnya terhadap pembangunan nasional di negara kita. Ya, karena kita selama ini selalu ngomong wakaf sudah berkontribusi signifikan, tapi begitu masuk pada detailing datanya kita tidak punya. Nah, karena itulah kita membuat indeks wakaf nasional ini ya sebagai the first measurement standard in the world. Nah, saya berani klaim begitu. Kenapa? Karena di negara-negara lain belum ada. Ya. Dan belajar dari dunia perzakatan, ketika kita punya indeks zakat nasional, ya, dan secara rutin kita mengukur, itu terjadi lompatan yang sangat dahsyat, ya, dari mulai 2017, lompatan dari 2016 sampai 2020 dan sampai sekarang, itu lompatan zakat luar biasa, pengumpulan nasional naik 4 kali lipat dalam waktu 4 tahun. Jadi ini kita mendorong ke arah sana, ya, supaya kita betul-betul bisa melakukan penguatan-penguatan secara sistematis. Kita ini harus bergerak secara sistematis, terencana, ya, dan juga dari sisi dampaknya kemudian bisa betul-betul dirasakan. Nah, sekilas tentang indeks wakaf nasional ini adalah indeks yang sudah diresmikan BWI. Ini yang berawal dari kontribusi ya riset kolaborasi Indonesia RKI yang dikembangkan atau dilakukan oleh 4 kampus ya waktu itu antara Universitas Erlangga, ada Prof. Raditya, kemudian Universitas Gajah Mada ada Prof. Mahfud Solihin, kemudian ITB ada Mbak Yuliani Dulisa dan IPB. Nah, kebetulan saya sendiri itu kita membuat di 2020 ya, dan alhamdulillah di 2021 kemudian diserahkan kepada BWI dan jadilah indeks ini. Dia terdiri dari 6 dimensi, ada dimensi regulasi, dimensi institusi, dimensi proses, dimensi sistem, dimensi outcome, dan dimensi impact. Dari sisi regulasi, kita ingin petakan bagaimana dukungan regulasi terhadap perwakafan ini di seluruh Indonesia. Di level provinsi, ada berapa perda, ada berapa peraturan gubernur, ada berapa surat edaran,
ya dari kepala daerah yang ujungnya mengajak partisipasi masyarakat atau minimal partisipasi ASN untuk mau berwakaf. Kita melihat bagaimana dukungan anggaran yang ada, ya seberapa besar concern dari setiap provinsi di Indonesia, ya setiap kabupaten kota. Berapa yang concern terhadap pengembangan perwakafan. Kemudian berapa kali ya pembinaan dilakukan oleh otoritas. Ya bagaimana nazir-nazir individu yang menurut data hasil IWN kalau dijumlahkan di seluruh 34 provinsi ada 421.000 ya nazir individu ya dan juga nazir institusi. Nah, bagaimana mekanisme pembinaan? Nah, ini penting, makanya kita ukur. Kemudian dari sisi dimensi institusi, ya bagaimana kualitas manajemen nazir, ya berapa banyak nazir institusi yang sudah tersertifikasi ISO. Jadi kalau kita mau bicara ya manajemen nazir yang qualified, yang governance-nya keren, bagus, reliable, transparan, accountable, itu kan perlu alat bukti. Apa alat buktinya? Yang paling simpel adalah ISO certification. Berapa banyak? Nah, ini kita ingin mendorong ya supaya kualitas itu terus meningkat. Ya, demikian pula status nazir. Ya, berapa banyak ya kita kan ingin sebenarnya idealnya nazir itu institusi ya, walaupun nazir perorangan tetap diperbolehkan. Tapi kan nazir perorangan ini sangat rentan ya terhadap persoalan-persoalan fundamental, terutama ketika nazirnya sudah wafat. Ya, bagaimana kemudian kelanjutan nasib pengelolaan dari aset wakaf ini? Demikian pula dari sisi dimensi proses. Ini kita bicara collection, bicara manajemen, dan bicara reporting, pelaporan. Ya, bagaimana pengumpulan yang dilakukan, ya aset-aset wakaf, termasuk juga wakaf uang, bagaimana growth-nya, pertumbuhannya, berapa volumenya, begitu. Ya. Kemudian bagaimana pengelolaannya, bagaimana pelaporannya, karena ini kan kita bicara akuntabilitas, ya proses. Ya, nah, begitu. Demikian pula dimensi sistem di sini kita bicara legalitas wakaf tanah, ya. Jadi berapa persen wakaf wakaf tanah wakaf yang sudah tersertifikasi. Ya, kemarin saya baru pulang dari Riau, di Riau ternyata baru 34%. Ya, nah jadi begitu. Nah, sekarang saya tanya masjid itu kenapa saya perlu sampaikan, jangan sampai diserobot masjid itu kalau nggak punya, tidak diamankan ya dengan sertifikat wakaf, itu bisa dimain-mainkan itu ya. Betapa banyak sekarang kasus-kasus yang bermunculan menggeser masjid seenaknya ya dengan dalih ruslah ya, karena apa? Karena dia tidak diamankan dengan sertifikat wakaf begitu. Nah, jadi seperti itu ya, itu makanya penting bagaimana kepatuhan syariah, syariah compliance, apakah dalam melaksanakan aktivitas pertimbangan-pertimbangan syariah itu ada di sana. Nah, begitu. Ya itu ada alat ukurnya. Ya, demikian pula manajemen informasi publik. Ini kita bicara bagaimana effort kita, ya, ikhtiar kita untuk menyampaikan terus-menerus pada publik. Kemudian kita juga bicara dimensi outcome, ya. Ini berapa persen rasio wakaf produktif yang ada itu berapa? Berapa? Ya, apakah 20%, 30%, ya, 40% misalnya, ya atau 100% atau 0%, ya. Kenapa? Karena wakaf produktif ini punya economic impact. Jadi kalau kita mau mengukur bagaimana dampak wakaf terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, ya, kita perlu punya data berapa wakaf produktif yang kita miliki. Berapa banyak sekarang jangkauan mauquf alaih kita, baik dari sisi jumlah coverage maupun juga dari sisi persentase terhadap penduduk. Ya, nah data-data ini yang coba kita perbaiki, kan kita enak akan bilangnya begini. Alhamdulillah di 2022 ya manfaat wakaf telah dirasakan oleh 25% penduduk Indonesia. Jadi 1 dari 4 penduduk Indonesia sudah menikmati manfaat wakaf. Kan enak kalau kita bicara begitu. Itu akan memberikan strong message, pesan yang sangat kuat kepada publik ya bagaimana profesionalitas, bagaimana pengelolaan wakaf itu sendiri. Nah, yang berikutnya adalah dari sisi impact ya. Di sini ada indeks CBES, ini bicara kesejahteraan material spiritual. Bagaimana kondisinya? Ya, modifikasi IPM, kita bicara tentang dampak terhadap pendidikan dan kesehatan. Kita bicara kemandirian, ini bicara bagaimana daya tahan ya dari masyarakat terutama mauquf alaih yang berada pada segmen duafa ya, kemampuan mereka untuk bertahan, impact ya,
sustainability mereka ya di dalam kehidupan ini. Dia punya sustainable income atau tidak, dia punya sustainable saving, sustainable job misalnya, ya atau tidak. Nah kemudian juga bicara infrastruktur, ya berapa banyak infrastruktur berbasis wakaf yang ada di negeri ini. Nah kita ingin memperbaiki itu, sekaligus ini nanti buat BWI pusat dan juga BWI provinsi, BWI kabupaten kota, ini menjadi guidance apa yang harus dibenahi, ya. Benahi dari sisi regulasi. Nah, kan ini regulasi kaitan dengan pimpinan daerah, berarti BWI harus aktif melakukan advokasi. Nah, begitu ya. Nah, berarti ini bicara tentang nazir. Ini harus ada pembinaan. Gimana cara mendorong nazir-nazir? Yang individu-individu ini kita dorong supaya bertransformasi menjadi institusi. Yang sudah dalam institusi kita dorong untuk coba bisa nggak sertifikasi ISO. Kalaupun enggak, minimal punya SOP. Ya, jangan-jangan banyak nazir yang tidak punya SOP. Ya, SOP. Nah, jadi ini hal seperti ini yang akan kita perbaiki, dan indeks ini kita bagi dalam 5 kategori. Ya, mengingat beratnya indeks ini supaya tidak terdemotivasi, maka kriteria itu kami buat ya yang sangat baik itu 0,4. 0,4 itu udah sangat baik. Artinya kalau 40%, 40% dari semua dimensi itu bisa tercapai, itu udah sangat-sangat luar biasa. Ya nanti harapannya 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, standar sangat baiknya kita naikkan dari 0,4 mungkin naik jadi 0,6. Indeks ini sudah kita desain Bapak Ibu antara 0 sampai 1, dan buku Indeks Wakaf Nasional, laporan ini bisa di-download di website BWI, dan inilah the first national report yang dibuat oleh BWI. Sebelumnya kan kita tidak punya national report ya. Nah, national report kita tentang kinerja pengelolaan wakaf, tentang basis-basis data, ada 36 jenis data yang ada di dalam Indeks Wakaf Nasional ini, bisa diakses secara terbuka. Silahkan Bapak Ibu download di website BWI. Ya. Nilainya gimana? Nilainya masih dalam kategori kurang. Ya, nggak apa-apa. Yang penting naik. Nah, begitu ya. Jadi yang penting naik tuh dari 0,123 menjadi 0,139. Jadi yang kita lihat adalah kebaikan supaya ajaran Islam yang mengajarkan hari ini harus lebih baik dari kemarin itu bisa kita lakukan, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Artinya apa? Kinerja 2022 angkanya harusnya lebih besar dari 0,139. Dengan segala keterbatasan yang ada, ini harus terus kita lakukan ya, perbaikan ini ya, dan kita tidak malu-malu mengakui memang faktanya begini. Makanya kita perlu effort ya yang lebih kuat supaya wakaf ini bisa semakin berkembang. Nah, jadi begitu ya. Makanya keberadaan Indeks Wakaf Nasional ini sesuatu yang sangat penting ya sebagai satu guidance buat kita semua. Nah, ini beberapa contoh saja ya program-program wakaf yang tadi sangat multidimensi, dan kemudian juga digitalisasi ini alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian. Ya, saya diberi amanah jadi Ketua Pusat Kajian dan Transformasi Digital di BWI ya. IWN itu adalah produk dari PKTD, Pusat Kajian kita, dan juga kita juga melakukan proses digitalisasi ya, digitalisasi wakaf. Kita ini nggak pengen kalah dari saudara tua kita di dunia zakat gitu, makanya kita terus dorong ya bagaimana kita membangun ekosistem digital wakaf. Kita sudah punya, kita mulai dengan platform berkahwakaf.id sebagai platform pengumpulan, yang ini nanti kita akan dorong menjadi agregator channel. Kemudian juga e-services untuk para nazir ya. Sekarang ini kalau mau daftar jadi nazir wakaf uang, prosesnya online ya, masuk ke layanan .bwi.go.id. Nah, sekarang kita lagi coba dorong ya di kuartal pertama tahun ini, yaitu pengembangan pusat data wakaf nasional ya, mudah-mudahan perbaikan itu, data itu bisa kita lakukan, dan kita lagi terus dorong supaya terbangun ekosistem digital yang terintegrasi, yang terkoneksi ya, sehingga semua stakeholders bisa bisa saling terhubung begitu dengan baik. Nah, ini juga menjadi PR kita. Dan juga alhamdulillah nih dari sisi SDM, BWI sudah mendirikan LSP sejak akhir tahun ini ya, dan sudah mendapatkan lisensi BNSP. Nah, ini adalah LSP wakaf pertama di dunia ya, dan BWI juga sudah mendirikan Lemdiklat. LSP ini diketuai oleh Prof. Nurul Huda, dan Lemdiklatnya diketuai oleh Dr. Henry Tanjung ya.
Nah, jadi ini the first LSP ya di dunia certification ya yang official yang mendapatkan lisensi, dan kita berani klaim seperti itu. Kenapa begini? Karena kita harus uraikan masalah-masalah yang ada ini. Ya, bagaimana kita mengurai masalah-masalah? Prof Nuh kan selalu bilang, ya kita perlu mengurai masalah-masalah. Mungkin kita belum bisa menyelesaikan semua masalah, tapi minimal ada masalah yang kita selesaikan. Ya, dari sisi digitalisasi, dari sisi alat ukur kinerja, dari sisi peningkatan kualitas SDM, dari sisi literasi. Nah, coba kita urai semua, dan ini kemudian kita dorong sehingga nanti improvement itu bisa terasa, bisa terlihat. Nah, karena itulah sebagai penutup ya ada 3 hal yang terus-menerus kita lakukan hari ini adalah kita harus terus perkuat literasi dan edukasi ya supaya kesadaran masyarakat untuk berwakaf semakin meningkat ya, terutama yang masih sangat rendah itu kaitannya dengan wakaf uang. Ya, literasi wakaf uang ini perlu untuk terus kita tingkatkan. Kemudian yang kedua, kita secara konsisten ya berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas SDM kelembagaan teknologi, dan yang terakhir adalah kaitannya dengan advokasi kebijakan. Saya kira itu saja sebagai bahan sharing ya. Dalam kesempatan kali ini saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, singkat, padat, dan menginspirasi, Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Setidaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya yang membuat apa istilahnya ketika kita melihat perkembangan pengelolaan wakaf di Indonesia saat ini sudah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Insya Allah, mudah-mudahan ke depan jadi lebih baik lagi. Gitu. Nah, tadi ada pertanyaan di yang sudah disampaikan oleh peserta di kolom chat, Ustadz, terkait dengan kalau dibandingkan dengan negara lain gitu saat ini, itu kira-kira mana Ustadz yang bisa dijadikan model untuk pengelolaan wakafnya dalam konteks negara begitu Ustadz? Ya, sebenarnya banyak ya role model atau contoh-contoh ya yang bisa kita jadikan sebagai referensi. Kalau di kawasan Asia Tenggara, tetangga kita Singapura maupun Malaysia itu bisa jadi contoh. Ya, bahkan kalau Singapura ini lebih ekstrim ya. Kenapa lebih ekstrim? Di Singapura itu berdasarkan Muslim Administration Law Act, itu bukan hanya zakat yang wajib dibayarkan, tapi juga wakaf uang wajib. Sesuatu yang sunnah itu diwajibkan di Singapura. Ya, Diwajibkan. Diwajibkan zakat fitrah itu wajib. Ya. Kalau nggak bayar zakat fitrah dihukum denda $50 Singapura atau penjara 30 hari atau dua-duanya. Kalau tidak membayar zakat mal, termasuk zakat penghasilan profesi, nah itu diancam denda $500 Singapura atau penjara 6 bulan atau dua-duanya gitu. Dan juga wakaf uang wajib sesuai dengan income levelnya, di mana pembayaran wakaf uangnya itu bertingkat antara 1 sampai $7 Singapura setiap bulan. Jadi 10 sampai 70 ribu. Nah, sehingga wajar kalau mereka punya aset sampai 2 miliar dolar Singapura atau 20 triliun. Ya. Dan juga mereka bisa kelola ya secara produktif ya dengan melalui pendekatan pengembangan pendekatan ekonomi dan bisnis. Mereka punya di bawah Majelis Ugama Islam Singapura, MUIS, itu ada waris ya, itu sebagai salah satu alat untuk menginvestasikan dana wakaf begitu. Nah, demikian pula kita lihat contoh di negara lain ya. Misalnya di Malaysia ya, itu juga sudah banyak contoh-contoh. Kemudian di Arab Saudi ya, itu juga banyak contoh-contoh. Bahkan kalau di kita baru dikembangkan wakaf link sukuk ya, dan untuk sukuk link wakafnya sedang dalam proses pengkajian dan diskusi. Kalau di Saudi kan sudah dipraktekkan ya sukuk link wakaf. Contohnya pembangunan Zamzam Tower itu kan sukuk link wakaf, di atas aset wakaf dengan dana sukuk berkembanglah ya Zamzam Tower. Nah, itu contoh. Jadi sebenarnya banyak referensi-referensi. Bahkan mereka sekarang sudah punya juga namanya di bawah otoritas. Mereka punya namanya General Authority for Awqaf.
dipimpin oleh seorang gubernur otoritas wakaf, saat ini dijabat oleh Dr. Imad Al-Kharashi. Waktu konferensi wakaf tahun lalu, kerjasama dengan BI dalam ISEF, gubernur wakaf Saudi ini hadir ya. Kemudian juga mereka juga punya Auqaf Investment Company, ya, perusahaan investasi dana wakaf. Yang itu bisa kita manfaatkan untuk kalau kita punya proyek-proyek yang siap begitu. Nah, ini yang sekarang harus kita dorong. Jadi sebenarnya contoh-contoh referensi itu ada ya. Dan yang sudah bertahan lama juga banyak seperti Al-Azhar Mesir, itu kan contoh-contoh yang kita semua sudah tahu ya. Lebih dari 1000 tahun itu basisnya wakaf. Jadi sebenarnya referensi itu ada, tinggal bagaimana dari referensi yang beragam ini kemudian kita tuangkan menjadi kebijakan yang pas dalam konteks Indonesia. Begitu. Begitu Pak Sahroni. Ya Ustadz, itu prosesnya sampai di mana Ustadz nanti ini? Kan alhamdulillah sekarang sudah ada Undang-Undang Nomor 41 ya, tahun 2004 itu. Nah, apa istilahnya harapannya atau ekspektasi ke depannya terkait dengan implementasi undang-undang ini, mulai dari sosialisasi, edukasi ke lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, itu ini apa Ustadz yang diprogramkan oleh dalam hal ini BWI ya sebagai penanggung jawab terkait dengan implementasi UU ini Ustadz? Ya, sebenarnya undang-undang ini secara seharusnya dalam sistem politik kita mestinya undang-undang ini sudah dievaluasi harusnya. Oh gitu. Karena usianya sudah 18 tahun ya. 18 tahun ya. 4. Jadi sudah masuk di usia 18 tahun tanpa kita pernah melakukan evaluasi ya. Dan sebenarnya banyak juga hal-hal yang perlu untuk diperbaiki ya dalam undang-undang ini, sehingga kami sih berharap undang-undang ini bisa diamandemen gitu ya. Dan sebenarnya sudah masuk dalam Prolegnas 2019-2024, cuman ketika masuk di Prolegnas tahunan itu belum masuk di tahun ini ya. Mudah-mudahan tahun depan masuk, kalau enggak juga ya 2024. Kalau masuk 2024 kemungkinan tidak selesai dibahas ya. Nah, jadi memang ini PR kita ya. Tapi apa yang kita lakukan meskipun kita menginginkan adanya perubahan, tapi paling tidak kita bukan berarti diam ya. Kita sekarang berusaha bekerja di bawah payung hukum yang ada ya, dengan segala keterbatasan yang ada. Nah, tentu dalam konteks ini maka kita sudah ya mengedepankan atau mengembangkan beberapa prioritas ya, prioritas ya, antara lain prioritas kita di pengamanan aset wakaf. Makanya kenapa kita selalu mendorong supaya para nazir ini memastikan aset wakaf yang dia kelola ini aman ya, jangan sampai aset wakaf itu hilang karena keteledoran nazir yang tidak mengamankan ya secara hukum. Nah itu. Nah kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah kaitannya dengan literasi dan edukasi. Nah ini yang terus-menerus kita lakukan, dan BWI nggak bisa sendiri. Makanya sekarang BWI terus mendorong supaya kita bersinergi ya. Nah jadi Prof Nuh ini sebagai ketua BWI itu selalu menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi ya. Era sekarang ini era kolaborasi, kita nggak bisa sendirian. Makanya di BWI di antara ikhtiarnya kita sekarang kolaborasi dengan kampus, kita punya namanya PAU Wakaf, Pusat Antar Universitas di bidang perwakafan ya. Dan itu beberapa hal kita kerjasamakan. Misalnya kami ini di BWI juga secara rutin sebulan 2 kali punya namanya kegiatan Research Expose. Research Expose itu adalah sebenarnya kolaborasi kita dengan PAU Wakaf, karena narasumbernya juga dari kampus. Yang kita munculkan juga riset-riset wakaf yang ada di kampus-kampus supaya diseminasinya berjalan dengan baik dan supaya semakin banyak orang yang mengetahui. Begitu. Itu kan di antara ikhtiar kita ya. Demikian pula masih kaitan dengan edukasi, kita coba terus dorong penetrasi melalui berbagai macam media ya, media sosial maupun juga kolaborasi dengan media yang ada. Jadi pendeknya memang literasi dan edukasi ini bukan pekerjaan ringan Pak Sahroni ya. Ini adalah pekerjaan yang membutuhkan kerjasama dan partisipasi dari kita semua gitu ya. Begitu. Oke, insya Allah.
Eh, ini pertanyaannya sangat teknis banget ya, Ustaz. Ya, Menghadapi bulan Ramadan nanti, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan wakaf? ya. Bulan Ramadan kita di BWI juga sudah menyiapkan ya beberapa program apa yang nanti kita akan dorong supaya semuanya mulai sadar wakaf dan kemudian mau berwakaf gitu ya. Makanya apa yang harus kita lakukan? Memang harus kita lakukan pertama, kita harus mengintensifkan kampanye wakaf ini ya. Ini harus kita intensifkan. Nah, kampanye ini akan efektif kalau pesannya itu jelas. Kemudian apa namanya? Pemilihan medianya juga pas ya. Tidak mesti media elektronik atau cetak ya, yang pasti media-media sosial ini juga kan pengaruhnya luar biasa ya. Nah, kita ingin supaya wakaf itu menjadi bagian dari apa yang dipikirkan ya oleh masyarakat bulan Ramadan. Jadi masuk dalam top of mind-nya masyarakat. Makanya kita harus melakukan penetrasi yang cukup baik begitu. Makanya saya bersyukur semakin banyak pihak yang terlibat semakin bagus karena ini adalah bagian dari edukasi kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harus juga terus-menerus memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berwakaf. Makanya kenapa digitalisasi menjadi sangat penting. Kenapa kita sekarang ya dalam 1 tahun ini BWI sekarang sudah punya platform digital. Ya, karena ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk memudahkan masyarakat. Ya, kita juga kolaborasi dengan berbagai bank. Ya, dan kita berharap nanti di setiap bank, di mobile banking mereka semuanya juga punya ya fitur yang kaitannya dengan wakaf. Nah, jadi pendeknya kemudahan itu harus juga kita siapkan. Sehingga kalau kita mengkampanyekan wakaf, tapi terus tidak ada saluran buat masyarakat untuk mau berwakaf, itu juga masalah. Makanya kenapa kemudian kita kembangkan digitalisasi ini. Begitu ya. Nah, tentu yang berikutnya, yang ketiga adalah kita harus terus-menerus memperkuat ya kolaborasi dari sisi program ya. Nah, makanya itu penting. Ya contohnya lah di BWI sekarang ada katalog wakaf produktif. Jadi ada 14 program wakaf produktif senilai 2,2 triliun. Itu contoh katalog. Jadi kalau ada wakaf investment company seperti dari Saudi, dari Kuwait, atau kemarin dari Islamic Development Bank ada Awqaf Property Investment Fund, ya APIF, mereka mau datang, mereka tinggal melihat. Jadi ada tempat dalam tanda petik belanja untuk investasi dana wakaf. Nah, kita berharap nanti di setiap provinsi juga begitu pengennya gitu ya. Ada katalog wakaf produktif. Jadi kalau saya pengen bikin program wakaf ya di Sumatera Utara, nah itu ada tuh katalog wakafnya gitu ya. Nah, itu sih yang kita ingin terus kembangkan. Nah, makanya BWI dengan segala keterbatasan yang ada ya, kita berusaha untuk terus-menerus mengoptimalkan begitu ya upaya-upaya kita dalam memaksimalkan wakaf ini. Dan momentum bulan Ramadan ini harus kita manfaatkan betul ya, dengan kampanye efektif, dengan edukasi yang efektif supaya kesadaran masyarakat semakin meningkat ya, bahwa tidak mungkin predikat takwa itu akan diraih kalau tidak didukung dengan semangat berbagi yang tinggi. Ya, karena di antara ciri ketakwaan itu kan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, ya, orang yang suka berbagi ya baik di saat senang maupun di saat sulit. Nah, salah satu bentuk berbaginya itu adalah infak jariah atau sedekah jariah atau wakaf. Nah, jadi ini yang harus terus-menerus kita dorong. Jadi nggak mungkin lah orang bakhil dapat predikat takwa, kira-kira gitu ya. Jadi nggak kompatibel tuh antara ketakwaan dengan kebakilan. Jadi, kampanye ini yang terus-menerus harus kita lakukan, termasuk juga dengan MUI ya, dengan para dai, dengan para alim ulama, para ustaz, para tokoh ya, karena mereka adalah orang-orang yang didengar oleh umat, didengar oleh publik, didengar oleh masyarakat. Nah, jadi ini saya kira pengayaan, penguatan, pemahaman ini untuk para dai juga perlu untuk terus kita lakukan supaya para dai juga update ya dengan dinamika perwakafan yang ada di Indonesia. Demikian. Iya.
Jadi mudah-mudahan Ramadan nanti semakin banyak ustadz-ustadz kita yang ceramahnya tentang wakaf, begitu Ustadz ya? Betul, betul. Jadi harus Ah, diperbanyak ya. Ya, itu yang sering kami sampaikan bahwa saat ini masih sedikit ustadz-ustadz kita yang kalau khutbah Jumat, ceramah Ramadan, ceramah Maulid dan sebagainya membahas tentang wakaf gitu. Masih sedikit. Padahal itu kan sunnah Nabi juga Betul, berwakaf itu. betul sekali Ah, ya. Jadi betul. jangan sampai kalau bahasanya Pak Nuh itu jangan sampai kita defisit lah, defisit pahala di yaumil akhir ya. Minimal kita ikhtiarlah ya Ah, mengurangi defisit itu ya, dan itu dengan berwakaf. Demikian. ya. Eh, ini tadi menarik Ustaz. Apa tuh namanya yang katalog wakaf ya? Katalog wakaf tadi itu. Kalau tadi kan yang Ustaz sebut tuh di pusat itu dikelola oleh BWI ya. Kalau misalnya nanti kita buat di tingkat wilayah, itu nanti siapa pengelolanya Ustaz? Jadi kalau katalog wakaf produktif ini kolaborasi semua nazir dengan BWI. Oh, Kalau ya, yang ada di BWI pusat itu adalah program nasional ya. yang gede-gede, kira-kira begitu. Hmm, Nah, mohon doa nih, salah satu dari program yang ada di katalog wakaf produktif yaitu Rumah Sakit Salman ya di Salman. Bandung. Ya. Nah, itu mudah-mudahan bisa terrealisasi begitu. Ah, Jadi kita ada contoh gitu ya, ya. bahwa dengan adanya katalog wakaf produktif ini, Hmm, dengan kolaborasi nazir yang baik ya dengan hmm, BPI, dengan nazir yang sudah resmi mendapatkan izin, nah ya. itu bisa menghasilkan berbagai program yang efektif supaya semakin banyak ya showcase showcase dari program wakaf ini sehingga publik nanti bisa melihat, oh ternyata wakaf ini luar biasa ya, Ya. secara ekonomi itu ada program-programnya gitu. Ya. Ini ada yang menanyakan kalau misalnya sinergi antar lembaga itu seperti misalnya MUI, Dewan Masjid Indonesia, Kemenak, KUA dan sebagainya, nanti apa namanya aturan hukumnya bagaimana tuh, Ustaz? Ya, 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 dengan undang-undang sebenarnya kita bisa bersinergi Ya, ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau soal itu. Nah, memang yang jadi persoalan ini memang harus kita formalkan dalam bentuk MOU. Kalau di level nasional saya kira sudah, tinggal di level daerah kalau memang diperlukan adanya MOU tripartit, 4 pihak, ya 5 pihak, ya silahkan. Ya, kalau memang diperlukan basis dasar untuk beroperasi, bergerak. Saya kira sah-sah saja ya untuk dikembangkan seperti itu. Tapi kita tidak perlu menunggu adanya konstruksi hukum yang baru, undang-undang baru kemudian kolaborasi, tidak. Kolaborasi bisa dilaksanakan dalam konstruksi hukum yang ada saat ini. Dan untuk memperkuat kolaborasi, jika diperlukan adanya MOU, silakan saja, lakukan saja MOU. Ya, seperti kami dengan banyak universitas misalnya yang ada di PAU Wakaf, nah kita ingin kolaborasi ya kita buat MOU gitu. Jadi untuk mendukung penguatan-penguatan itu. Nah, termasuk misalnya kolaborasi yang penting tuh antara KUA tadi ya, ya, ya antara kantor Kementerian Agama misalnya ya di satu wilayah provinsi atau kabupaten kota dengan kantor Badan Pertanahan Nasional, itu kan juga perlu kolaborasi dengan BWI ya. Itu kan perlu ada tuh sinkronisasi data ya, berapa jumlah tanah yang sudah AIW, berapa ya. jumlah tanah yang sudah sertifikat. Nah, kemudian kalau jumlah AIW-nya lebih banyak dari sertifikat, artinya apa? Tidak semua yang di AIW-kan itu kemudian sudah disertifikasi. Nah, berarti masalahnya di mana? Kan itu bisa kolaborasi di level itu. Ya, demikian. Ini ada pertanyaan menarik nih Ustaz. Tadi terkait dengan telah dikeluarkannya SK Menteri Tenaga Kerja ya tentang kompetensi pengelola nazir. Apakah BWI mengadakan program pelatihan tanpa bayar sehingga pengelolaan wakaf lebih masif dan tapi lebih tetap profesional? Ya, Gitu, Ustaz. ya, programnya ada yang tanpa bayar. Ada Jadi ya? Oh ada, iya ya ya. ada. Baru hari ini selesai Ustaz ya yang di Garut itu ya. Iya, itu kan tanpa bayar. Oh iya 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 ya. Jadi jadi bervariasi, ada yang berbayar, ada yang tanpa bayar. Ini artinya Ya, dibiayai dari sumber dana yang lain ya. Nah, ya. dalam hal ini kita juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama. Jadi Ya. Kementerian Agama itu ada anggaran juga untuk
pelatihan dan sertifikasi nazir yang dibiayai oleh Kemenak. Ya, jadi informasinya ada, memang jumlahnya terbatas dengan dibandingkan dengan yang perlu untuk disertifikasi. Ya, itu menjadi isu tersendiri. Tapi minimal kita juga melakukan ya secara mendalam. Mungkin nanti kalau sudah semakin banyak program-program wakaf produktif yang menghasilkan, ya boleh jadi yang sertifikasi yang tanpa biaya ini bisa semakin banyak ya, dari sisi frekuensi, dari sisi volume bisa semakin banyak yang terlibat. Tapi sekarang sudah ada kolaborasi itu, mudah-mudahan target kita bisa dicapai di tahun ini ya, gitu. Ya. Jadi harus bersabar, Ustadz. Kalau misalnya pengen yang gratis ya, menunggu program dari Kemenak. Gitu. Ya, saya baru ingat hari ini baru saya Ustadz ya, yang di Garut itu diselenggarakan sama Kemenak. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pengen ikut ya, yang bayarnya juga nggak terlalu mahal, Insya Allah tanggal 13-14 April ya, Wakaf Mulia Institute bekerja sama dengan LSP BWI itu menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi nazir. Pelatihannya itu dilaksanakan secara online, nanti asesmennya offline. Nah, ini karena pelatihannya online, jadi biayanya bisa kita tekan, bisa kita tekan, lebih murah dibandingkan semuanya offline. Kami pengurus Wakaf Mulia kemarin ikutnya yang offline, Ustaz. Jadi bayarnya lumayan. Nah, yang online ini relatif lebih murah. Nanti Bapak Ibu bisa pantau terus di website Wakaf Mulia Institute ya, atau kalau tadi sudah meninggalkan data-data email, WhatsApp dan sebagainya, Insya Allah akan kami update terus informasi-informasinya. Insya Allah tanggal 13-14 kita akan laksanakan sertifikasi pelatihan dan sertifikasi nazir. Asesmennya itu tanggal 17 dan tanggal 19 di Jakarta sama di Pekanbaru. Jadi nanti tinggal milih tempatnya mau di mana gitu. Ya, Insya Allah mudah-mudahan dengan semakin banyak yang tersertifikasi jadi makin profesional nanti Ustadz ya, ininya. Ya. Pengelolaan wakafnya gitu. Ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari peserta Ustadz, minta dijelaskan perbedaan antara infak, sedekah dan wakaf. Terus katanya nazir itu hanya boleh mengambil ya 10% dari wakaf itu gitu. Nah, mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Pertama saya mulai dari infak ya. Ya. Jadi infak itu pada dasarnya adalah spending, mengeluarkan harta. Di dalam Al-Qur'an makna infak itu digunakan untuk dua hal. Belanja harta di jalan Allah atau di jalan bukan Allah. Misalnya di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 36. Di situ dikatakan innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Jadi orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, yunfikuna amwalahum, mereka juga menginfakkan harta mereka, cuman tujuannya adalah liyasuddu an sabilillah, mencegah manusia dari jalan Allah. Nah, jadi jangan sampai ya kita masuk kategori infak ini. Apa contohnya? Kita belanjain kuota pulsa kita di medsos, ya, kemudian menyerang ajaran Islam. Nah, itu contoh ya, liyasuddu an sabilillah. Ya, jangan sampai begitu tuh, ya. Nah, jadi tentu infak yang kita maksud adalah infak fisabilillah. Dan infak ini adalah sesuatu yang sifatnya material, tangible, ya, sesuatu yang punya financial value, bisa uang, bisa barang, bisa aset apapun. Nah, yang kedua adalah sedekah. Sedekah ini sudah pasti dalam kebenaran di jalan Allah. Sedekah ini ada yang material, ada yang non material. Apa contoh sedekah non material? At-tabassamu sedekah kata Nabi. Ya, tersenyum sedekah. Silakan senyum sekarang. Nah, itu bersedekah. Ya. Nah, kemudian likulli tasbihatin sedekah, setiap kalimat tasbih subhanallah sedekah dan sebagainya. Itu semua adalah sedekah yang sifatnya non material. Nah, sedekah material yaitulah infak fisabilillah, begitu ya. Nah, wakaf itu adalah ya infak atau sedekah yang material ini, tapi yang dengan prinsip yaitu menjaga pokok hartanya, gitu. Makanya disebut juga dengan sedekah jariyah, gitu ya. Jadi dijaga pokok hartanya ini jangan sampai berkurang, gitu ya. Dan kalau bisa terus berkembang. Nah, disitulah makna wakaf. Ya. Nah, kalau zakat apa? Zakat itu adalah bagian wajibnya. Makanya kan di dalam Quran
kata zakat, ya itu juga kadang Allah menggunakan kata infak, kata sodako, yang maknanya adalah zakat, seperti di At-Taubah 103. Khudz min amwalihim sodako, sodako di situ bermakna az-zakat. Nah, jadi itu bedanya, ya. Nah, jadi wakaf itu tadi prinsipnya menahan pokoknya supaya bisa terus dikembangkan. Jadi itu bedanya dengan infak biasa atau sodakoh biasa. Ya, sodakoh material biasa atau infak biasa itu kan infak ya sudah bisa dipakai habis nggak ada masalah. Tapi kalau berwakaf sodakoh jariah ya pokoknya jangan hilang ya. Walaupun juga kita mengenal ada wakaf yang sifatnya temporer ya. Nah, jadi seperti itu ya perbedaan terminologi. Kalau nazir 10% itu masalahnya itu perintah undang-undang ya. Jadi kita hanya boleh mengambil maksimal 10%. Dugaan saya ya itu inspirasinya dari praktek wakaf uang di zaman Turki Utsmani. Jadi ada satu riset menarik dari Profesor Murat Tizakca. Ya, Murat Tizakca ini pakar wakaf ya, sangat senior, termasuk generasi as-sabiqun al-awwalun ekonomi Islam kontemporer. Beliau masih hidup ya. Nah, itu beliau meneliti di kota Bursa Turki dengan basisnya adalah dokumen sejarah. Jadi beliau meneliti dokumen-dokumen wakaf, pengelolaan wakaf dari tahun 1555 sampai 1823. Ya, itu ada 761 institusi wakaf ya yang beroperasi dalam kurun waktu tersebut, dan ada 161 yang kinerjanya sangat baik dan bertahan selama 3 abad itu gitu. Nah, itu adalah wakaf uang. Dan bagaimana praktek yang terdokumentasikan? Praktek yang terdokumentasikan itu adalah wakaf uang ini disalurkan mayoritasnya memang dengan akad yang murabahah ya. Jadi murabahah, pembelian jual beli dengan margin. Berapa marginnya? Marginnya itu adalah 10% dari setiap 10 dinar emas uang wakaf, 10 dinar wakaf yang disalurkan untuk pengembangan usaha, maka si yang menerima itu wajib mengembalikan dengan tambahan 1 dinar begitu. Nah, dugaan saya 10%-nya itu arahnya ke sana, kira-kira begitu. Tapi sebenarnya secara syariah harusnya sih bebas. Cuman karena sudah dikunci oleh undang-undang, jadi kita tidak bisa lebih dari 10% gitu ya. Jadi kalau lebih dari 10% itu adalah pelanggaran hukum gitu. Karena itu sudah menjadi bagian dari hukum positif di negara kita. Dan 10% itu bukan dari uang wakaf yang terkumpul, tapi 10%-nya itu adalah dari hasil manfaat dari mengelola aset wakaf itu. Demikian. Iya. Berarti ya kata 10% itu perintah undang-undang Ustaz ya gitu. Ya, itu. Selama ini pertanyaan yang muncul dalil ayat atau hadisnya mana gitu. Nah, tadi udah diceritain sama Ustaz dasarnya kemana gitu, Masya Allah luar biasa. Ya. Pokoknya kalau di kaidah fikih kan hukmul hakim atau hukmul wali yarfaul khilaf. Kita pengen 30%, 40%, tapi keputusan negara bilangnya 10%. Jadi kita ikut keputusan yang 10% karena itu adalah perintah dari sisi aturan hukum positif di negara kita. Makanya ini termasuk yang kita ingin ubah sebenarnya. Jadi tidak boleh dipatok sedemikian, kan harus ada unsur fleksibilitas ya. Cuman tetap namanya asas-asas kepatutan, transparansi, akuntabilitas harus ada di situ. Tetapi fleksibilitas dari pemanfaatan hasil dari pengelolaan wakaf itu tetap harus ada gitu ya, supaya ini tetap berlanjut, jangan sampai dikunci 10%, tapi akhirnya malah tidak berlanjut pengelolaan wakafnya gitu. Sampai begitu juga gitu. Karena merasa kurang buat operasionalnya gitu Ustaz ya. Begitu. Kira-kira seperti itu. Baik. Berarti draft untuk revisinya udah disiapkan Ustaz ya? Jadi begini, ya kita harus prosesnya kan menunggu DPR. Ya tentu kalau coret-coretan sih ada lah. Saya bukan bilang draft ya, coret-coretan. Coret-coretan. Kalau draft kan harus dibahas resmi oleh pihak yang punya kewenangan, pemerintah dan DPR. Jadi bisa kalau DPR yang inisiatif berarti harus dari DPR draftnya. Kalau
Kalau dari pemerintah, nah berarti kementerian yang membawahi aktivitas di bidang keagamaan, yaitu Ya, Kementerian Agama yang punya hak gitu. ya, 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 ya. Memang Baik. kalau mau cepat kita harus dorong dari sisi inisiatif DPR. Karena kalau inisiatif DPR itu biasanya cepat dibahasnya. Oh, gitu. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan ilham, hidayah kepada anggota wakil-wakil kita di sana ya, untuk lebih aware terkait dengan hal ini, Ustadz ya, supaya lebih cepat nanti apa istilahnya perbaikan-perbaikannya, peraturan-peraturannya begitu. Baik, ini ada beberapa pertanyaan lagi, tapi sepertinya sudah dijawab tadi ya sama Ustadz dalam penjelasan tentang mulai dari infak, sedekah, dan seterusnya, begitu ya, Bapak sekalian. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait yang sangat mendasar sekali tentang wakaf ini, bisa mengikuti ini seminar-seminar kami yang kita laksanakan setiap hari Kamis ya, mulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis sampai hari Sabtu ya. Itu rutin, insya Allah kita bikin seminar mulai membahas mulai dari konsep dasar tentang wakaf sampai kepada proses memproduktifkannya, terus seperti yang tadi Ustadz juga sampaikan, wakaf uang, wakaf asuransi jiwa syariah dan sebagainya. Insya Allah bisa kita ikuti pembahasannya di sana begitu. Baik Ustadz, terima kasih. Saya pikir cukup pertemuan kita malam hari ini. Sungguh luar biasa. Terima kasih kami ucapkan atas insight-insight yang Ustadz berikan kepada kami semua yang hadir pada malam hari ini. Semoga ini juga menjadi jariah ya buat Ustadz dalam hal terus mensosialisasikan, mensiarkan wakaf di sekitar kita begitu. Ini muncul lagi pertanyaan. Kalau mengawali pengelolaan wakaf untuk dana operasional diambil dari mana, mengingat wakaf yang dikelola belum menghasilkan. Oh, ini menarik nih, Ustaz. Ya. Nggak apa-apa, kita jawab dulu, Ustaz ya. Ya, kita jawab Jadi, dulu. wakafnya belum menghasilkan, tapi butuh biaya operasional. Nah, itu ngambilnya dari mana? Gitu. Ya, kalau BWI untung dapat APBN. Alhamdulillah. Jadi kami ini sudah menyusun ya divisi terkait di Nazir ya kaitan dengan pengawasan itu sudah menyusun panduan e-accounting ya panduan akuntansi Nazir dan di dalam akuntansi Nazir panduan itu ada klausul mengenai dana non wakaf. Jadi boleh menerima dana infak sodako. Jadi kalau misalnya belum, nah itu bisa gunakan infak sodako. Inilah kenapa kalau ada salah satu syarat ya, kalau ada lembaga yang ingin mendapat izin sebagai nazir wakaf uang, kita mensyaratkan mereka punya uang rekening minimal 30 juta. Maksudnya pastikan bahwa bisa beroperasi di awal. Jadi begitu. Punya modal. Gitu. Tapi silahkan ya gunakan dana infak sodako ya dana-dana non wakaf begitu. Bahkan kalau perlu wakif diedukasi juga. Ayo dong wakif selain ngasih aset wakaf dia juga bantuin ini gitu ya buat operasional. Kenal awal misalnya begitu. Ya tapi intinya silahkan dengan kreativitas yang ada memanfaatkan dana non wakaf ya terutama dana infak dan sedekah demikian. Ya. Tadi ada kata-kata Ustadz menarik. Kalau BWI dari apa tadi Ustadz APBN ya untuk dana awalnya ya. Ya karena kita dibantu ya operasional tapi tidak besar. Ya. Enggak Ustadz, ini kemarin saya ketemu dengan Wakil Bupati Garut ya, Wakil Bupati Garut. Cerita bahwa beliau bahwa di Garut ini sudah ada BWI. BWI Garut, cuman katanya belum diresmikan sama bupati, jadi biaya operasionalnya belum bisa dianggarkan dari APBD katanya begitu. Nah ini sebenarnya nanti jalur koordinasinya gimana tuh Ustaz? Harusnya? Ya tentu kita berharap lah ya. Jadi bukan hanya di Garut tapi di semua kabupaten kita sekarang sudah ada di 348 kabupaten kota. Nah, kepala daerah, bupati, wali kota ya di 348 kabupaten kota itu bisa bukan hanya sekedar memenuhi
undang-undang aja bikin BWI gitu ya. Heeh. Memang ada komitmen lanjutan. Makanya di dalam indeks wakaf nasional, di dalam dimensi regulasi ada variabel dukungan operasional dari pemerintah. Nah, itu menjadi indikator. Jadi kalau misalnya 0 rupiah, nah berarti nilai indeksnya pasti 0. Gitu kira-kira. Jadi kinerjanya jadi kurang baik. Makanya kita dorong ya supaya setiap daerah itu punya keberpihakan ya termasuk dalam konteks penganggaran gitu ya. Gitu. Itu salah satu bentuk dukungannya Ustadz ya. Ya, makanya kita Ya. masukkan ke dalam indeks, masukkan ke dalam variabel. Iya. Jadi kalau nggak ada dukungan ya nilai indeksnya 0 gitu. Iya, baik. Ini ada yang angkat tangan. Ustadz Nasyarudin, raise hand, ada yang mau disampaikan? Ini beliau baru saja mendapat SK untuk mensosialisasikan wakaf di wilayah ini Sumatera Barat, Ustaz, di beberapa kabupaten ini. Koordinasi terus dengan kita, minta masukan-masukan. Gimana Ustaz Nasaruddin? Oh, mungkin kepencet aja kali. Baik. Baik Ustaz, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, berbagi pengalaman, ilmu dan sebagainya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang Ustaz sampaikan pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang tidak saya bacakan langsung ya, tapi saya rekap saja, kemudian kita ringkas, jawaban-jawabannya juga sudah tersampaikan tadi. Kemudian bagi yang ingin mendalami bagaimana wakaf ini dikelola, fundraising-nya dan sebagainya, silakan mengikuti acara-acara kami ya, seminar-seminar kami yang kita laksanakan rutin setiap pekan. Insya Allah nanti informasi akan dikirimkan via WhatsApp bagi yang sudah menuliskan nomor WhatsApp-nya di kolom chat. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan, wabil khusus pada Ustadz Irfan Syokibek. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang Ustadz sampaikan pada malam hari ini. Demikian aku qouli hadza, astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih banyak. Saya izin pamit. Silakan Ustadz, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.